Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya sayangi, sebelum kita mulai webinar kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas nikmat dan berkahnya yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat mengikuti webinar kali ini. Saya Rifa Arna Gunawan mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada peserta karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kegiatan kali ini. Webinar kali ini saya mengambil topik perkembangan konsep diri individu. Kami ada tiga, saya, Teti, dan juga Sela. Maaf jika Sela tidak dapat mengikuti acara kali ini karena dia baru mengalami kemalangan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh saudari Teti. Baik, kepada saudari Teti, saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu di kesempatan webinar kita kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang kajian teori dan kerangka pikiran. Adapun yang pertama yaitu kita mengenai dulu pengertian konsep diri, yaitu konsep diri adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan karena konsep diri merupakan gambaran dari diri seseorang melalui hubungan dengan orang lain. Jika konsep diri yang baik dan terhindar dari konsep diri yang negatif, konsep diri merupakan bagian penting dari setiap orang. Mujirat menyatakan bahwa konsep diri pada dasarnya meliputi keseluruhan makna citra diri. Yaitu kita akan mengenal dulu apa itu dimensi. Konsep diri memiliki beberapa dimensi konsep diri seperti yang ditunjukkan oleh Dalton dan Aquila, yang menyebut tiga dimensi konsep diri adalah dimensi pengetahuan, yaitu dimensi pengetahuan yang seorang tahu tentang dirinya. Dimensi pengetahuan adalah yang kita harapkan diri kita sendiri. Dan dimensi evaluasi. Apa dimensi harga diri kita? Di mana setiap hari, setiap orang memberikan evaluasi. Terkadang evaluasi dilakukan tanpa disadari. Adapun dimensi diri terdiri dari dua, yaitu secara internal dan eksternal. Pertama, kita akan membahas dulu secara internal. Adapun dimensi internal terdiri dari identitas diri, the identity self, dua, diri tingkah laku, the behavioral self, tiga, diri penilaian, the judging self. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang eksternal, yaitu pada dimensi diri eksternal terdiri dari pertama, diri fisik physical self, pandangan seseorang terhadap fisik, kesehatan, penampilan diri dan gerak motoriknya. Kedua, diri moral etik atau moral ethical self. Persepsi seorang terhadap dirinya dilihat dari sadar pertimbangan nilai moral dan etika. Ketiga, ada diri personal atau pribadi personal self. Bagaimana seseorang menggambarkan identitas dirinya dan bagaimana dirinya sendiri. Keempat, ada diri keluarga, itu family self. Pemandangan dan penilaian seseorang dalam kehidupannya sebagai anggota keluarga. Yang kelima, ada diri sosial, social self, yaitu bagaimana seseorang dalam melakukan interaksi sosialnya. Dan yang terakhir ada diri akademik kerja atau kerja akademik work self. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang komponen diri, yaitu komponen diri terdiri dari, pertama kita akan membahas dulu mengenai komponen konsep diri, yaitu menurut
2010 mengenai komponen konsep diri, yaitu attitude, self, dan values. Attitude didefinisikan sebagai respon individu pada hal yang disukai dan tidak disukai. Misalnya, sikap seseorang yang tenang ketika menghadapi masalah di dalam pekerjaannya. Namun, konsep diri terdiri dari beberapa komponen, yaitu pertama kita akan membahas dulu tentang citra diri. Citra diri atau gambaran diri biasanya dikenal sebagai self-image. Adalah perilaku individu yang mencakup persepsi atau tanggapan, baik di masa lalu maupun sekarang. Kedua, kita akan membahas tentang ideal diri. Ideal diri adalah persepsi seorang individu mengenai bagaimana individu tersebut semestinya, seberapa banyak kesesuaian perilakunya dengan ideal dirinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang self-esteem. Self-esteem adalah persepsi seorang individu akan hasil yang dicapainya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu peran diri. Peran diri adalah segenap bentuk sikap atau tingkah laku, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh suatu kelompok sosial terkait dengan fungsi dan peran individu di dalam masyarakat atau kelompok sosial tersebut. Di sini ada lagi tambahan, yaitu tidak dicantumkan, yaitu tentang identitas diri. Identitas diri adalah kepekaan individu terhadap diri yang dari pengamatan dan penilaian dirinya dengan menyadari bahwa dirinya itu memiliki perbedaan dengan individu lain. Di sini kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi konsep diri. Pertama, kita akan dulu membahas tentang orang tua merupakan tempat awal melakukannya interaksi, yang kemudian dari interaksi tersebut akan terbentuk konsep diri. Yang kedua yaitu teman sebaya. Teman sebaya mempunyai pengaruh dalam pembentukan konsep diri. Dan yang ketiga, masyarakat, di mana masyarakat melakukan penilaian, kemudian penilaian yang diberikan oleh masyarakat itu akan menjadi konsep diri. Dan yang keempat, belajar, di mana konsep diri terbentuk akibat proses belajar. Ada pun beberapa faktor pembentukan konsep diri yang dianalisa adalah faktor orang tua, kawan sebaya, dan masyarakat. Konsep diri mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku individu, yaitu individu yang tingkah laku sesuai dengan konsep diri yang dimiliki. Artinya, apabila seorang siswa memiliki konsep diri yang tinggi akan memiliki persepsi yang tinggi. Sebaliknya, siswa yang dengan konsep yang rendah akan cenderung memiliki prestasi yang rendah. Ada 5 petunjuk seseorang yang memiliki konsep diri positif, yaitu memiliki keyakinan untuk menyelesaikan masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian dari orang lain tanpa malu, memiliki kesadaran seluruhnya disetujui oleh masyarakat, mampu mempunyai diri karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disukainya dan mengubahnya, memiliki keyakinan untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan yang memiliki konsep diri negatif ada 4 tanda, yaitu peka pada kritik, sangat responsif pada pujian, cenderung merasa tidak diperhatikan dan tidak disenangi oleh orang lain, bersikap perseptif terhadap kompetisi, enggan untuk bersaing dengan orang lain dalam prestasi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan di kesempatan webinar kita hari ini. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tetis selaku pemateri. Bagaimana teman-teman sekarang sudah mengetahui dalam perkembangan konsep diri individu? Baik, saya akan membuka
sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya soal perkembangan konsep diri individu. Baiklah teman-teman, ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih kepada saudara Dimas. Saya mempersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah, apakah konsep diri ini sangat berpengaruh pada perilaku seseorang? Terima kasih kepada saudara Dimas. Bagaimana kepada pemateri? Mohon tunggu sebentar ya Dimas. Oke. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan Dimas, yaitu pertanyaannya apakah konsep diri itu berpengaruh pada perilaku seseorang? Jawabannya yaitu berpengaruh, karena konsep diri merupakan inti dari kepribadian seseorang dan sangat berperan dalam menentukan dan mengharapkan perkembangan kepribadian serta perilaku seseorang di dalam lingkungannya. Perkembangan kepribadian seorang ini yaitu sangat dipengaruhi perkembangan konsep dirinya, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku. Baiklah, kepada Dimas, apakah ada kendala dari jawabannya? Tidak, terima kasih. Oke, sama-sama. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali. Kita sudah di penghujung acara, sangat tidak terasa ya teman-teman. Kesimpulan dari webinar kita kali ini adalah konsep diri adalah keseluruhan gambar diri yang meliputi persepsi seorang tentang diri, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai berhubungan dengan dirinya. Konsep diri adalah gagasan atau keseluruhan gambaran tentang diri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri terdiri atas bagaimana cara kita melihat diri sendiri sebagai pribadi maupun kita merasa tentang diri kita sendiri, dan bagaimana kita menginginkan diri kita sendiri menjadi manusia yang sebagaimana yang kita harapkan. Baik, karena acara webinar ini telah usai, marilah kita mengucapkan terima kasih dan kita akan melakukan doa penutup. Itu doa dimulai. Doa selesai. Baik teman-teman, terima kasih telah mengikuti acara kita sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.